Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rizky Nurul Hasanah, yaitu bagian 2/3. Teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap ada 4, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Observasi dilakukan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen. Yang kedua yaitu penilaian diri, dengan meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga yaitu penilaian antar peserta didik, dengan meminta peserta didik untuk saling menilai. Yang terakhir yaitu penilaian dengan jurnal, dengan catatan pendidik berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Selanjutnya, instrumen penilaian sikap. Untuk instrumen penilaian sikap ini ada 4. Yang pertama yaitu observasi. Ini merupakan instrumen observasi dapat kita lihat, yaitu contohnya pedoman observasi sikap spiritual. Ada petunjuknya, ada identitas, nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan materi pokok. Untuk tabelnya sendiri ada nomor, aspek pengamatan, dan skor. Yang kedua yaitu penilaian diri. Kita dapat lihat instrumennya. Lembar penilaian diri sikap spiritual. Ada petunjuknya, identitas, tabelnya, nomor pernyataan. Yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Bisa kita lihat juga instrumennya, daftar cek penilaian antar peserta didik. Untuk nama penilainya tidak diisi, karena identitasnya dirahasiakan. Ada nama peserta didik yang dinilai, kelas, mata pelajaran. Ada petunjuk untuk pemberian skor, dan pada tabel sendiri ada nomor, aspek pengamatan, dan skornya. Yang terakhir yaitu jurnal. Untuk penilaian jurnal sendiri ada 2 model. Yang itu model pertama kita lihat bagian atas. Dan model yang kedua kita lihat bagian bawah dengan menggunakan tabel. Tabelnya ada nomor, hari atau tanggal, kejadian, dan keterangan. Untuk pelaksanaan penilaian sikap, pelaksanaan penilaian ini merupakan implementasi atas perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian. Berdasarkan bentuknya terdiri atas penilaian harian (PH), penilaian tengah semester (PTS), dan penilaian akhir semester (PAS). Selanjutnya, pengolahan hasil penilaian sikap. Penilaian sikap melalui observasi dan dicatat dalam jurnal. Selanjutnya, guru mata pelajaran merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa. Kemudian, guru BK merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa. Wali kelas juga merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa. Selanjutnya, dikumpulkan ke wali kelas. Setelah itu, sikap spiritual. Setelah itu, deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial serta predikat atau yang disebut rapor. Pemanfaatan dan tindak lanjut penilaian sikap. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, bila perilaku siswa yang kurang termasuk dalam sikap spiritual maupun sikap sosial, maka tindak lanjut berupa pembinaan terhadap peserta didik dapat dilakukan oleh semua peserta didik di sekolah. Ketiga, tindak lanjut penilaian sikap diharapkan dapat menjadi bentuk penguatan bagi peserta didik yang telah menunjukkan sikap baik, dan dapat memotivasi peserta didik untuk memperbaiki sifat yang kurang baik. Dan yang terakhir, di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bu Edi Setiawan, untuk part 3/3-nya.